Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku membahas tentang gimana penjabaran dari rumus persamaan garis kutub lingkaran ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya lingkaran, langsung aja ya. Kalau misalnya kita punya lingkaran, di sini persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan di sini kita punya titik T dengan koordinat misal X1, Y1 ya. Nah, terus dari sini kan kita bakal punya yang namanya persamaan garis singgung, dua persamaan garis singgung kan. Persamaan garis singgung lingkaran yang melewati garis satu atau misalnya titik SI, titik yang ada di lingkaran itu namanya SI, dengan koordinat x0, y0. Terus yang satunya bakal kebentuk lagi persamaan garis yang kedua, di mana ada titik yang menyinggung garis lingkaran itu di S2 dengan koordinat x aksen 0, y aksen 0. Oke, dari sini udah ada bayangan lah ya gimana bentuknya ilustrasi dari dua garis singgung yang menyinggung lingkaran diakibatkan titik T gitu ya, atau lebih gampangnya dua garis singgung lingkaran yang bertemu di titik T. Nah, dari sini kita punya persamaan yang pertama di mana ada garis T sama S1 akan membentuk persamaan sama dengan x0 ditambah y0 sama dengan r kuadrat. Ya kan? Ini didapat dari persamaan lingkaran tadi yang disubstitusiin titik S1. Nah, kalau misalnya dari titik ini kita juga substitusiin titik T, di mana T adalah x1, y1, akan terbentuk persamaan baru yaitu x1, x0 ditambah y1, y0 sama dengan r kuadrat. Ini persamaan garis pertama, samaannya ini. Terus persamaan garis kedua itu kan terbentuk dari titik T sama S2, yaitu x aksen 0 ditambah y aksen 0 sama dengan r kuadrat. Didapat dari mana? Didapat dari persamaan lingkaran ini yang disubstitusiin titik S2. Ya kan? Sama kayak persamaan yang pertama, kalau misal T-nya ini dengan titik koordinat x1, y1 disubstitusiin juga ke persamaan yang ada, akan menjadi x1 x aksen 0 ditambah y1 kali y aksen 0 sama dengan r kuadrat. Nah, ini persamaan garis yang kedua, yang ungu. Ya kan? Nah, dari sini kita kita punya persamaan garis baru ini yang warna hijau, persamaan yang ketiga, yaitu x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Kok bisa? Nah, di sini kita punya tadi titik S1 yaitu x0, y0 akan terletak di garis 3, garis ini. Kenapa? Karena menurut dia bernilai benar karena menurut persamaan ini itu sama. Ini bentuknya sama kan? X1, ini X1 dikali ini kan persamanya X1 dikali X. Di sini juga X1 kali X0. Jadi di sini tuh seolah-olah X-nya tuh Jadi di sini tuh X-nya tuh bisa diubah jadi X0, bisa X1, bisa X2, X3, X4, X5, berapapun, yang penting nilainya X gitu kan. Terus ditambah Y1, Y. Ini juga bentuknya sama, Y1, Y0. Nah, ini kan Y0 itu angka. Di sini Y-nya tuh bisa angka berapapun, yang penting bilangan real. Sama kayak si X. R-nya juga sama. Nah, karena itu si S1 ini terletak di persamaan garis yang ini. Terus sama di titik S2 itu kan koordinatnya x aksen 0, y aksen 0 terletak di titik 3. Kenapa? Dia bernilai benar karena menurut persamaan yang kedua ini.
Sama kayak alasannya yang tadi garis pertama, bentuknya kan sama. X1 dikali X, kalau di sini X0 ditambah Y1 kali Y atau Y0 sama dengan R kuadrat. Jadi bentuknya sama ya, bukan karena dia dieliminasi atau substitusi, tapi karena bentuknya tuh sama. Kan di sini X sama Y, bukan X1 sama Y1 ya, X sama Y-nya ini tuh bisa bilangan real berapapun. Oke. Karena dia bisa bilangan real apapun, dimisalkan X0, Y0, X aksen 0, Y aksen 0 bisa. Nah, karena itu, berdasarkan dua alasan ini, maka garis 3 ini adalah garis S1, S2, sekaligus garis kutub dari T(X1Y1) terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat kesimpulan dari persamaan ini, kalau kita coba garis kutub itu ketika si titik T ini berada di luar, garis kutubnya akan memotong lingkaran ini. Kalau misalnya titiknya ini ada di lingkaran, kayak misalnya titik T ini tuh ada di posisi S1 atau S2 atau misalnya di sini atau di sini. Pokoknya di segaris itu, garis lingkaran itu, maka garis kutubnya akan menyinggung lingkaran. Jadi mirip kayak garis 2 atau garis 1, atau nanti kita buat garis yang menyinggung lingkaran gitu ya. Kalau misalnya si titik T ini ada di dalam lingkaran, sini atau di sini, sini manapun, nanti garis kutubnya itu tidak akan menyinggung lingkaran, atau dia bakal ada di luar kayak gitulah ya. Kira-kira itu penjelasan singkat dari rumus garis kutub. Kira-kira masih ada yang dibingungin nggak? Ya, semoga dari penjelasan ini ada gambaran dikit lah ya tentang persamaan garis kutub. Oh ya, tambah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, persamaan garis kutub nanti bisa kita cari dengan rumus nih. X1 X ditambah Y1 Y sama dengan R kuadrat, dengan keterangan ketika lingkarannya itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sama titik T-nya atau titik yang akan menjadi syarat garis kutub itu ada di koordinat X1, Y1. Itu ya. Ini adalah kesimpulannya. Sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.